Berlatarkan di Inggris, yang tepatnya setelah Perang Dunia I pada tahun 1924 di sebuah pedesaan kecil bernama Berkshire dan Oxfordshire. Cerita pun difokuskan kepada seorang pembantu lajang yatim piatu yang bernama Jane. Jane sudah cukup lama menjadi ART di rumahnya keluarga Niven. Majikannya Jane bernama Godfrey dan Clary. Godfrey adalah orang yang sangat baik, sedangkan Clary selalu cemberut. Apalagi saat mendengar Godfrey menyuruh Jane dan pembantu lain piknik, Clary langsung menampakkan ketidaksukaannya. Di lain sisi ada pembantu temannya Jane. Ia baru saja dipakai oleh majikannya. Jane sendiri kini sedang mengangkat telepon. Jane bilang pada majikannya bahwa tadi cuma salah sambung. Lalu Jane pun pengen libur. Godfrey pun mengizinkannya. Bahkan Godfrey menyuruh Millie untuk ikut libur. Jane pun langsung mengabari Millie. Lalu mereka pun langsung OTW jalan-jalan. Sampailah mereka di depan gereja. Saat melihat orang yang baru saja nikah, Jane terlihat pengen, tapi Jane menyembunyikan perasaannya tersebut. Kemudian Jane dan Millie pun berpisah. Millie akan entah kemana, sedangkan Jane OTW ke rumahnya keluarga Sheringham yang sedang sepi. Ternyata Jane HTS dengan anak keluarga Sheringham yang bernama Paul, dan tadi di telepon adalah Paul yang mengundang Jane untuk datang karena rumah sedang sepi. Masuklah Jane ke dalam. Awalnya Jane cuma lihat-lihat hiasan dan bunga, tapi Paul tiba-tiba berkata bahwa Jane diundang bukan buat lihat bunga doang, melainkan Jane diundang ke rumah sepi itu untuk saling menghangatkan. Lalu kita pun dibawa ke saat Jane sedang ke pasar. Ia berkenalan dengan pembantu di rumah Sheringham. Ia bernama Ethel. Lalu datanglah Paul yang melihat kecantikan dan kemulusannya Jane. Sejak saat itu Paul suka dengan Jane. Di masa kini, Paul pun berkata bahwa Jane lebih menarik dari pelajaran hukum. Perlahan-lahan Paul menculi pakaiannya, lalu mereka pun langsung saling menghangatkan. Setelah itu Paul menemukan koin mahal. Paul pun jadi curiga dengan Jane, tapi Jane berkata bahwa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, serta tubuh Jane tidak bisa dinilai dengan uang. Semua yang Jane berikan kepada Paul murni karena perasaannya Jane kepada Paul. Kemudian kita pun dialihkan ke seorang wanita bangsawan yang sedang gembira karena ia sudah dijodohkan dengan seseorang. Wanita ini bernama Emma. Di saat Emma sudah tak sabar ingin menikah, ternyata tunangannya Emma kini baru saja kelon dengan Jane. Seminggu kemudian Paul dan Jane gitu lagi. Di bajunya Jane ada noda darah. Paul pun meminta maaf karena sudah menyakiti Jane. Tapi Jane pun bilang bahwa itu memang sakit. Tapi sakit yang enak sih. Kembalilah Jane untuk bekerja. Seperti biasa, Millie dan Jane cerita tentang diri mereka. Millie bilang kalau dia punya pacar, tapi Millie dan pacarnya tidak pernah lebih dari ciuman. Hal itu membuat Millie sangat sedih.
Malamnya keluarga bangsawan di desa kecil itu berkumpul. Mereka sedang merayakan Hari Ibu. Tak lupa Emma dari keluarga Hobday pun hadir di situ. Jen yang melihat Emma pun menahan rasa cemburunya tersebut. Di situ Jen menyimak pembicaraan mereka. Ia mendengar kalau Paul suatu saat nanti akan menjadi seorang pengacara. Paul sebenarnya tidak ingin menjadi pengacara, tapi Paul dipaksa oleh ayahnya. Lalu Jen mengambil makanan lagi. Saat ia akan menaruhnya di meja, ternyata tamu sudah pada bubar serta mereka sedang ngasih doa kepada Emma dan Paul supaya hubungan mereka berdua lancar langgeng ke Yamaha. Seketika Jen pun langsung sakit hati. Dini harinya Paul tahu kalau Jen sangat sedih. Ia pun menemui Jen. Ia bercerita kepada Jen, seharusnya Emma menikah dengan James. Tapi karena James mati di Perang Dunia I, Emma pun jadi dijodohkan dengan Paul. Paul tidak bisa menolak perjodohan tersebut, meskipun Paul tidak cinta kepada Emma. Lalu mulai sekarang, Paul mengatakan bahwa Jen adalah sahabat terbaiknya Paul. They never got officially engaged. He liked her. She couldn't mourn her. Too. My true friend. And you, right? Seminggu kemudian mereka pesta keluarga bangsawan lagi. Paul belum datang. Emma menyuruh untuk mulai tanpa Paul, yang dimana Paul ternyata kini habis kelon dengan Jen. Doesn't talk, it's bright and your door is open. Kemudian karena Paul akan pergi makan siang dengan keluarga bangsawan dan keluarga Hobday, ia pun sudah siap dengan pakaian rapihnya. Paul menyuruh Jen menganggap kalau rumah ini adalah rumahnya sendiri. Jen bebas ngapain aja. Jika butuh sesuatu tinggal ambil. Jika butuh bantuan tinggal panggil Ethel. Lalu Paul mengucapkan selamat tinggal untuk Jen. Goodbye, Jane. Beralih ke masa kini di mana Jen sudah punya pacar yang bernama Donald. Meskipun tidak rupawan apalagi bangsawan, tapi Donald adalah seorang filsuf yang mampu meratukan seorang wanita. Swims back. Walk. Pertemuan Donald dan Jen bukan sebuah kebetulan, melainkan saat setelah Jen ditinggalkan oleh Paul, Jen merasa sakit hati, tapi ia tidak bisa melupakan Paul. Saat itu Jen memutuskan untuk jadi seorang penulis. Jen bertemu dengan Donald, dan awalnya Jen cuma menjadikan Donald sebagai pelampiasan saja. Just swims back. Dalam ruangan itu, Donald mengajak Jen untuk pindah rumah. Donald sudah yakin dengan Jen dan Donald juga mengajak Jen untuk menikah. Are you suggesting we get married? Philosophizing. A new house. What do you think? Live together. So, yes. Right then. Lalu kembali lagi ke masa lalu di mana setelah Paul berpamitan, Jen sangat gabut. Ia pun lebih memilih melihat-lihat isi rumahnya Paul doang. Di acara pertemuan keluarga bangsawan sendiri, kini mereka sudah berkumpul lagi, tapi Paul belum datang juga. Godfrey mengucapkan rasa bahagianya karena Emma dan Paul akan nikah, tapi tidak dengan Clary, karena harusnya Emma nikah dengan anaknya Clary, yaitu James. Not fucking here, they're all fucking gone. Jen sendiri sudah sampai di ruang buku. Dari sinilah Jen tertarik dengan buku. Bahkan Jen ingin jadi penulis terkenal.
Lalu saat Jen sedang ke perpustakaan umum, Jen pertama kali bertemu dengan Donald. Awalnya mereka cuma sharing isi buku, tapi akhirnya mereka jadi saling kenal satu sama lain. Sorry? Philosophy? No, these. What about Orlando, where Virginia was? Does she read a lot? Kembali lagi ke masa lalu saat Jen menunggu Paul. Ia pun bebas ngapain aja di rumahnya Paul. Tak lama kemudian salah satu keluarga menelepon Paul yang tidak datang-datang. Jen yang mendengar suara telepon, ia pun segera memakai semua pakaiannya dan langsung pergi dari rumahnya Paul. Lalu pagi harinya Jen berangkat bekerja. Tiba-tiba mukanya Godfrey sudah cemberut. Ia mengabarkan bahwa Paul mengalami kecelakaan dan sekarang Paul sudah meninggal dunia. Godfrey akan ke rumahnya Paul untuk mengecek sesuatu. Jen disuruh untuk menemani Godfrey ke sana. Jen yang mendengar itu pun ke belakang dulu untuk nangis. Sampailah mereka berdua di rumahnya Paul. Ethel baru tahu kalau Paul sudah mati tertabrak kereta api. Lalu Godfrey bertanya kepada Ethel, apakah Paul meninggalkan surat di kamar atau tidak. Ethel pun jujur kalau Paul tidak membuat surat apapun. Godfrey yang mendengar itu, ia pun kini yakin kalau Paul tidak bundir, melainkan Paul tewas benar-benar karena kecelakaan. I've tidied already, sir. The assistants now. Yes, indeed, Ethel. Malam harinya meskipun Jen masih sedih, tapi ia pun harus tetap profesional sebagai seorang pembantu. Ia pun melayani majikannya seperti biasa. We're supposed to marry James. Esok harinya Jen menemui majikannya. Ia meminta izin agar diizinkan resign karena Jen akan pindah kerja ke toko buku. Meskipun pada tahun itu majikan berhak melakukan apapun kepada pembantunya, tapi Godfrey memperbolehkan Jen untuk semaunya sendiri. Well done, Jack. Di masa kini Donald sakit paru-paru kronis. Jen pun harus siap apabila suatu saat nanti Donald meninggalkannya. Terlebih lagi Donald tidak tahu kapan dokter sanggup untuk mengoperasinya. When are they going to operate together? Please ignore it. You came in about the fall, about the cut. Lalu beberapa hari kemudian Donald masuk ke rumah sakit lagi. Donald sudah tidak bisa diselamatkan. Donald meninggal dunia. Bertahun-tahun kemudian kita pun dialihkan ke seorang wanita penulis terkenal. Ia keluar dan terlihatlah sudah begitu banyaknya wartawan yang ingin mewawancarainya. Dan penulis terkenal ini ternyata adalah Jane Fairchild. We watch him kick up mud and dew and Fourth leg was mine, Paul. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah ketika cinta sudah terlalu dalam, engkau tak mampu untuk melupakannya. Ketika engkau mendalami cinta, engkau tak perlu bersusah-susah payah untuk berusaha melupakannya. See you in the next alur cerita film. Nice to meet you, Jane.